Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rekreatif, channel yang inspiratif, inovatif, dan sedikit bermanfaat. Oke teman-teman, di sini aku akan menyampaikan terkait pandanganku, yaitu tentang hukum di Indonesia. Yang perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dimana semua kegiatan aktivitas kita itu harus berlandaskan dengan hukum yang dimana apabila kita melakukan pelanggaran pasti kita akan dikenakan sanksi, entah itu sanksi pidana, entah itu sanksi denda ataupun sanksi lainnya. Oke teman-teman, di sini aku akan menyampaikan sedikit pandanganku gitu ya teman-teman, bahwa di hukum di Indonesia ini ya yang perlu kita lihat itu berita-berita gitu ya teman, atau fenomena-fenomena yang terjadi di negeri kita ini, yang dimana kita melihat terkait kasus-kasus pidana, kasus-kasus yang melibatkan rakyat, kemudian melibatkan yang namanya masyarakat yang memiliki jabatan gitu ya, ibaratnya para pejabat gitulah, yang dimana hukum ini tuh tumpul ke atas, tajam ke bawah, yaitu runcing ke bawah, tumpul ke atas, yang dimana rakyatlah yang di bawah ini yang kita analogikan gitu ya, yang di atas itu para pejabat, yang dimana hukum ini tuh menusuk kepada masyarakat dan pada para pejabat ini ya seperti mereka santai-santai aja gitu ya apabila mereka melakukan pelanggaran hukum. Coba sekali-sekali gitu kan, lihat negara-negara yang ada di luar gitu kan, negara-negara di luar negeri, bagaimana mereka menerapkan hukum di negaranya, apakah tegas atau tidak gitu kan. Yang contoh kayak di Arab gitu kan, kita ambil contoh kasus korupsi ya, atau pencurian gitu. Contoh di Arab kita lihat, bahwa kalau di sana kalau kita ada orang yang korupsi, itu pasti dipotong tangannya. Kemudian ada di Cina orang yang korupsi di atas berapa miliar itu dihukum gantung gitu ya, dihukum mati. Tapi di Indonesia ini aneh teman-teman. Orang yang korupsi, ya bukan di Indonesia, di Konoha gitu ya teman-teman. Itu ada negara bahwa ada rakyatnya atau para pejabat yang melakukan korupsi, itu malah dipotong teman-teman. Tapi bukan tangannya, masa tahanannya. Kemudian ada juga teman-teman, di negara mana gitu kah? Ada tuh yang kasus korupsi. Kemudian digantung juga teman-teman. Akan tetapi ya digantung kasusnya, bukan orangnya gitu kan. Ya ada juga teman-teman yang lebih parah lagi. Ada yang divonis hukuman mati, tak tahu berubah menjadi seumur hidup. Wah, kacau ini. Nah, itulah teman-teman, the power of orang yang berkuasa. Tapi itu bukan di Indonesia, di manakah itu? Nggak tahu lah. Kayaknya di Uganda atau di manakah? Negeri seberang sana lah, itulah. Aku juga nggak tahu. Aku dengar-dengar gitu teman-teman. Ada negara yang begitu. Ya bagaimana penjahat-penjahat berdasi mau kapok, yang mereka ketika mereka melakukan kejahatan malah mereka yang diberikan hukuman yang tidak setimpal gitu. Berbeda dengan masyarakat atau rakyat kelas bawah itu melakukan pelanggaran, mereka itu malah dipidana yang lebih berat. Contoh ada nenek Marsina yang mencuri kayu itu kan, itu dipidana berat penjara. Padahal cuma antara kayu cuma berapa puluh ribu dengan uang puluhan triliun atau ratusan miliar gitu ya teman-teman, yang sungguh itu merugikan rakyat gitu. Tentunya itu bukan di negara kita, bukan di negara Indonesia. Untungnya bukan di negara Indonesia, itu negara manakah? Aku pernah dengar gitu teman-teman. Ya ada juga gini teman-teman, ada juga yang kasus korupsi, kemudian dia dipenjara, dan di penjara dia berkelakuan baik. Dia di penjara nih, diponis 10 tahun. Kemudian di penjara ini dia berkelakuan baik. Kemudian dia dapat remisi teman-teman, dapat apa? Potongan masa jabatan. Potongan masa tahanan gitu ya teman-teman, yang seharusnya 10 tahun bisa dipotong menjadi 2 tahun gitu ya. Jadi penjara itu menjadi 8 tahun atau menjadi dipotong berapapun itu. Ada yang gitu teman-teman, tapi itu bukan di sini deh kayaknya tuh. Di mana aku dengar waktu itu ya, lupa. Ada yang begitu teman-teman. Aneh kan? Nah, ada juga yang orang yang korupsi juga, tapi di penjara itu semua fasilitas ada, mulai dari baca buku, mulai dari mandi, tempat bathtub untuk apa namanya berendam itu,
Di situ ada dispenser, ada TV, dan segala-gala macam. Ada kasur yang empuk, yang enak. Ah, nggak tahu itu di mana itu. Alasannya sih mungkin mencoba memanusiakan manusia sih, tapi ya manusia yang seperti itu nggak perlu sih dimanusiakan gitu ya teman-teman. Ya sudahlah, yang penting itu tidak terjadi di Indonesia. Oke teman-teman, sampai ketemu. Itu mungkin pandangan saya terkait tentang hukum di Indonesia. Astagfirullah. Ya mungkin itu pandangan saya terkait tentang hukum gitu ya. Bahwa Indonesia ini bahwa negara hukum, segala segala tindakan kita itu diatur oleh hukum. Jadi jangan main-main dengan hukum. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.